panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa terhaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Hadirin sekalian, pernahkah kita merenung sejenak untuk mengingat-ingat berapa kali kita melaksanakan, berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Hadirin sekalian, setidaknya dalam sehari kita membacanya itu 17 kali dalam melaksanakan sholat fardu. Apalagi ketika kita berada di bulan Ramadan ini, hadirin sekalian, kita melaksanakan yang namanya sholat tarawih, kita melaksanakan yang namanya sholat witir. Berapa kali? Coba bayangkan berapa kali. Namun hadirin sekalian, perlu diingat, jangan sampai sekali-kali kita itu hanya membaca surat Al-Fatihah itu hanya sekedar bacaan tanpa makna, tanpa tahu di mana keistimewaannya. Padahal sebanyak itu, hadirin sekalian, kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau hanya sekedar bacaan saja itu kurang. Maka hadirin sekalian, kita ingat-ingat lagi maknanya, kita ingat-ingat lagi keistimewaan yang ada di baliknya. Nah, sebelum itu hadirin, kita perlu mengingat bahwasanya tafsirnya itu ini, kita sebelum mengetahui keistimewaannya, kita juga harus mengetahui tafsirnya. Kenapa kita harus mengetahui? Karena di sini penting. Di ayat ia karena butuh, ia karena terutama yang artinya itu kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, surat Al-Fatihah ini kan termasuk firman Allah. Maka janggal di sini. Kenapa kok masa iya Tuhan itu menyembah kita? Kan tidak seperti itu. Nah, jadi menurut ulama tafsir itu dikatakan bahwa surat Al-Fatihah itu diawali dengan kata yang tidak terucap, yaitu kul, katakanlah. Nah, artinya di sini seperti ini. Berarti Allah itu mengajarkan langsung kepada kita. Allah itu memberikan langsung kepada kita berupa surat Al-Fatihah itu. Jadi surat Al-Fatihah itu masih termasuk pada firman Allah, namun sudah langsung diberikan kepada kita. Jadi nanti artinya surat Al-Fatihah itu milik kita. Jadi yang menyembah itu kita, menyembah kepada Tuhan. Nah, ada kisah menarik tentang turunnya surat Al-Fatihah. Jadi ketika turun itu iblis itu sakit. Ketika turun iblis itu sakit. Sakitnya itu sakit parah seperti orang sakit gigi. Seperti orang sakit gigi. Ya, ini serius ini. Ini bersumber dari beberapa kitab hadis. Nah, sakit gigi ini sampai pingsan. Nah, sampai setan-setan itu menjenguk. Loh, ada apa ini? Kenapa sampai iblis itu sakit? Terus iblis itu berkata, loh, saya sakit ini karena saya itu tahu bahwa ada surat yang diturunkan, dan itu surat yang bisa melindungi manusia dari api neraka. Bayangkan, sebegitu istimewanya surat Al-Fatihah sehingga bisa menjamin kita dari api neraka. Lalu setan itu berkata, di situ di tengah sakitnya iblis itu ada rapat. Nah, setan itu berkata, loh, kenapa? Terus gimana ini? Kan kita kan keinginan kita kan menjerumuskan manusia ke neraka. Sampai bertanya seperti itu setan itu. Nah, iblis berkata, ya sudah, gimana lagi? Cara satu-satunya ya kita berusaha sebaik mungkin untuk menghasut manusia agar melupakan membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu kan salah satu keistimewaannya. Sampai di tengah sakitnya itu ada mengadakan rapat, itu kan ya suatu yang
Nah, suatu ketika Rasulullah itu sedang berbincang-bincang dengan malaikat Jibril itu, suatu ketika itu pintu langit itu terbuka. Pintu langit itu sebelumnya itu belum pernah terbuka sama sekali. Tiba-tiba itu terbuka. Lalu turun malaikat-malaikat khusus. Loh, ini ada apa ini? Gempa itu ada apa ini? Kok tiba-tiba pintu langit itu terbuka? Padahal sebelumnya itu tidak pernah terbuka sama sekali. Nah ternyata itu turun malaikat-malaikat khusus yang itu turun hanya karena Al-Quran, yaitu Ummul Quran Al-Fatihah itu turun. Tidak pernah dalam sejarah. Yang pertama kali ya saat Al-Fatihah itu turun. Nah, sebegitu istimewanya surat Al-Fatihah sampai malaikat khusus itu turun, sampai pintu langit itu terbuka. Ya, jangan sampai sebanyak itu kita membaca surat Al-Fatihah, tapi kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah merasakan nikmatnya surat Al-Fatihah. Kan bayangkan jika kita tuh dikasih amalan, misalkan amalan yang sangat besar pahalanya, yang bisa menghindarkan kita dari api neraka, yang bisa menghindarkan kita dari azab, yang bisa yang di dalamnya itu adalah asma-asma Allah. Niscaya kita itu akan sangat menjaganya, nggak mungkin enggak. Maka dari itu ini salah satu tolak ukur, maksudnya gini. Berarti kan ketika kita diinformasikan mengenai Al-Fatihah itu seperti ini, Al-Fatihah itu mengandung keistimewaan seperti ini, maka niscaya kita juga akan menjaganya dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesalahannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan dari Allah dan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.